Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainata. Saya dari kelompok 18 yaitu L'Oreal. Di sini saya akan mereview 3 materi yang disampaikan pada peran dan juga puncak Exma kemarin. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi dari Bapak Taufik Nurhadi, yaitu tentang public speaking. Public speaking itu adalah suatu karya seni ataupun suatu keberanian seseorang berbicara di depan umum, ataupun juga suatu pemikiran yang disampaikan oleh seseorang pada orang banyak, di depan orang banyak. Nah, di dalam public speaking ini ada beberapa tahapan-tahapan agar kita itu lancar dalam public speaking. Karena di dalam public speaking itu tidak semuanya orang bisa, semua orang bisa berbicara, tapi belum tentu semua orang bisa public speaking. Yang pertama itu kita harus memahami audiens kita harus memahami materi apa yang akan kita sampaikan, agar supaya audiens itu tidak bosan, tidak jenuh, dan mengerti atas materi yang kita sampaikan. Dan juga tahapan-tahapan ini untuk mencegah terjadinya kecemasan panggung atau sering disebut dengan yang namanya demam panggung. Biasanya para pemula itu pasti mengalami yang namanya demam panggung. Nah, supaya kita itu tidak mengalami hal tersebut, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita itu harus memahami materi apa yang kita sampaikan, ataupun kita juga bisa memakai alat bantu agar audiens itu tidak merasa jenuh, tidak merasa tercolok ataupun merasa hanya tujuannya itu kepada materinya. Jadi kita itu bisa memberikan audiens itu gambaran, seperti apa contohnya gitu, dengan cara memakai proyektor seperti itu dan lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan materi dari Bapak Dr. Slamet, yaitu menjelaskan tentang peluang kerja S1 manajemen. Nah, peluang kerja S1 manajemen ini menurut kata beliau ada beberapa peluang yang bagus gitu untuk lulusan S1 manajemen, yaitu mereka bisa menjadi pekerja akuntan, bisa menjadi pekerja business development, bisa menjadi pemasaran, bisa menjadi HRD gitu, seperti itu, ataupun manajer HRD gitu. Nah, untuk supaya kita mendapatkan peluang kerja yang baik di suatu saat nanti, di saat kita sudah lulus dari S1 manajemen, nah saat ini kita harus mengumpulkan profil kita agar supaya bagus gitu, supaya kita diterima di perusahaan-perusahaan besar dan di perusahaan-perusahaan terbaik tentunya. Seperti kita harus menambahkan pengalaman kita, portfolio kita, supaya lengkap gitu, supaya memenuhi syarat syarat-syarat yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya kan ada perusahaan terkenal itu biasanya pasti memerlukan seorang pekerja yang memiliki pengalaman yang banyak, kemudian juga skill gitu ya. Nah, kita juga harus meningkatkan skill kita dan juga kemampuan kita yang harus kita miliki, seperti kita harus bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang baru gitu, terus bisa berkolaborasi, atau bisa menganalisis, seperti itu. Juga kalau kita ingin menjadi seorang pekerja profesional, kita juga harus kita harus mencari, kita harus berusaha, kita harus belajar. Untuk itu kita harus mengikuti, nggak harus sih, tapi lebih baiknya, alangkah baiknya supaya kita nanti itu mendapatkan pengalaman, mendapatkan skill yang baru dan juga skill yang baik tentunya, untuk kita bisa memenuhi persyaratan yang ada di perusahaan tersebut. Kita itu bisa meningkatkan kemampuan kita itu dengan seperti mentoring
seorang profesional kepada kita agar kita itu tahu gitu seperti apa yang pekerjaannya, seperti apa nanti kita, seperti apa membangun kita bisa diarahin sama mentor ini gitu. Terus bisa juga ikut magang. Dengan magang ini kita bisa menambah pengalaman pekerjaan kita supaya lebih banyak, karena semakin banyak pengalaman kita semakin baik intinya untuk kedepannya. Dengan begitu para perusahaan itu bisa berpikir, wah ternyata dia itu sudah berpengalaman sekali dalam bekerja ini gitu. Nah pastinya para perusahaan itu pasti lebih bisa lebih memikirkan lagi gitu ya, bahwa ini tuh bisa layak gitu untuk masuk ke perusahaannya. Nah yang materi yang ketiga itu ada materi dari kakak-kakak NSA, dari ketua NSA, dari wakil ketua NSA, dan juga jajarannya yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah di sini saya akan mengambil kutipan-kutipan yang disampaikan oleh kakak-kakak NSA, yaitu tentang seputar MSA aja. Yang pertama itu ada MSA. Apa sih MSA itu? MSA itu adalah singkatan dari Management Student Association. Nah, MSA itu adalah suatu organisasi yang dimana itu organisasi ini untuk menjadi jembatan penghubung afirmasi kita kepada suatu lembaga. Nah, MSA ini lahir pada hari Jumat tanggal 23 November 2018. Jam MSA ini memiliki logo. Logo ini terdiri dari yang pertama lingkaran hitam yang artinya elegan, yang kedua ada lingkaran merah yang artinya keberanian, yang ketiga ada bintang yang artinya ketuhanan, terus ada buku yang artinya keilmuan, ada padi dan kapas yang artinya kesejahteraan, dan juga ada kain yang artinya infinity ataupun kebersamaan. Nah di dalam MSA juga ada yang dinamakan yang namanya studi suksi. Studi suksi ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada P3IM yang artinya singkatan dari pendidikan, penelitian, pengkajian, isu manajemen. Terus yang kedua ada PKO. PKO ini adalah pengembangan kepribadian organisasi. Terus yang ketiga ada PLM. PLM ini adalah pengabdian lingkungan masyarakat. Terus yang keempat dan yang terakhir yaitu ada MIKJ yang artinya media, informasi, komunikasi, dan jaringan. Nah, terus di dalam MSA itu ada juga budaya yang turun temurun, yaitu namanya gisek ya. Gisek ini suatu budaya yang harus kita terus lestarikan sebagai maba baru. Kita harus menerapkan gisek ini gitu dalam sehari-hari. Gisek itu yang pertama G-nya itu artinya global outlook ataupun wawasan yang luas. Kita harus memiliki wawasan yang luas. S-nya itu adalah simple behavior ataupun orang yang sederhana. Kita itu harus menjadi orang yang sederhana, jangan terlalu berlebihan dalam suatu hal. Terus yang ketiga ada etik. Etik itu ada etika. Kita itu sebagai mahasiswa harus memiliki etika gitu ya. Yang ketiga C-nya itu ada corporate. Corporate itu perusahaan. Kita harus memiliki pengalaman keorganisasian. Dan yang terakhir itu ada T, yaitu together, yaitu kebersamaan. Kita harus saling bersama-sama, kita harus saling membantu, saling gotong royong dalam berorganisasi ini. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya ambil dari acara Exma kemarin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.